Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri Nanda. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Saya akan membawakan sebuah materi, yang mana materi ini merupakan materi rujukan untuk UTS saya pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dengan judul materi itu Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini dan Upaya Memfasilitasi Perkembangan Anak Usia Dini. Nah, saya akan langsung saja menjelaskan materi yang pertama, yaitu Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Terkait dengan perkembangan kognitif anak usia dini, Piagan berpendapat bahwa anak berada pada tahap atau periode praoperasional yang dideskripsikan kemampuannya adalah sebagai berikut. Periode praoperasional, deskripsinya yaitu 1. Mampu berpikir dengan menggunakan simbol atau symbolic function. Kemampuan ini merupakan subtahap pertama pada praoperasional yang terjadi kira-kira antara 2-4 tahun. Pada tahap ini, anak dapat mengembangkan kemampuan untuk membayangkan secara mental suatu objek seperti manusia, rumah, hewan, dan lain-lain yang tidak ada. 2. Berpikirnya masih dibatasi oleh persepsinya. Mereka meyakini apa yang dilihatnya dan hanya berfokus pada suatu atribut atau dimensi terhadap suatu objek dalam waktu yang sama. Cara berpikir mereka bersifat memusat atau centering. Perhatiannya berpusat kepada suatu objek karakteristik yang mengesampingkan karakteristik objek lainnya. Definisi yang ketiga yaitu berpikirnya masih kaku, belum fleksibel. Cara berpikirnya terfokus pada keadaan awal atau akhir dari suatu transformasi atau perubahan, bukan karena transformasinya itu sendiri yang mengantarai keadaan tersebut. Contoh, anak mungkin memahami bahwa dia lebih tua dari adiknya, tetapi mungkin tidak memahami bahwa adiknya lebih muda darinya. Definisi yang keempat yaitu dapat mengelompokkan suatu berdasarkan suatu dimensi seperti kesamaan warna, bentuk, dan ukuran. 5. Dikatakan juga bahwa cara berpikirnya masih egosentris, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif sendiri dengan perspektif orang lain. Next, untuk materi yang kedua, yaitu beberapa upaya memfasilitasi perkembangan anak usia dini. Ada beberapa upaya yang seyogyanya diperhatikan atau dilakukan oleh orang tua, guru dalam rangka membimbing atau memfasilitasi perkembangan potensi anak secara optimal. Upaya-upaya itu adalah sebagai berikut. Ada upaya dalam fisik, yaitu kesehatan, motorik kasar dan halus, dan pemahaman tentang bagian dan fungsi tubuh dengan cara 1. Mengembangkan pemahaman dan sikap positif terhadap kondisi fisiknya. 2. Menyediakan sarana untuk bermain atau berolahraga. 3. Melatih olahraga seperti senam dan keterampilan menari, melipat, dan menggunting. 4. Menjelaskan bagian-bagian dan fungsi tubuh. 5. Menjelaskan keterbatasan tubuh. Dan 6. Mengembangkan kebiasaan untuk memelihara tubuh. Adapun upaya yang kedua yaitu intelektual atau kecerdasan, yang meliputi kecerdasan kesehatan, motorik, kasar dan halus, pemahaman tentang bagian dan fungsi tubuh, dengan cara memberi contoh atau mendorong anak untuk gemar membaca, mengenalkan lingkungan atau menstimulasi anak dengan berbagai informasi yang berada dalam lingkungannya, mengenalkan anak dengan angka, huruf, dan bangun geometri, melatih anak untuk belajar berpikir sebab akibat, dan membiasakan anak untuk berani mengungkapkan ide atau gagasan atau mengajukan sebuah pertanyaan. Upaya yang ketiga yaitu emosi, yang meliputi kecerdasan emosional dengan cara kematangan emosi. Yang upayanya yaitu menciptakan suasana emosional yang kondusif baik di rumah maupun di sekolah, membicarakan perasaan-perasaan sendiri maupun orang lain, membicarakan tentang cara menyalurkan keinginan tanpa mengganggu perasaan orang lain, dan D. Mengembangkan sikap dan kebiasaan saling menyayangi teman, mengembangkan sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain, menghormati pribadi anak, serta memberikan penghargaan kepada anak yang berperilaku baik dan berprestasi. D. Ada sosial, yang meliputi kedisiplinan, sikap toleransi, sikap altruis, dan sikap kolaborasi, yaitu dengan cara menyusun tata tertib, mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk mentaati tata tertib dan menjelaskan alasan penerapannya, mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk saling menghormati, menghargai, tolong-menolong, silaturahmi, dan memberikan informasi tentang adanya keberagaman agama, budaya, suku dalam masyarakat, menyusun program yang melibatkan siswa dalam kegiatan kelompok, serta mengenalkan tata krama atau adat istiadat. Yang
Yang kelima itu ada kesadaran beragama yang meliputi ibadah, akhlak, serta akidah. Seperti upaya memberikan contoh dengan cara mengamalkan ajaran agama, mengajarkan membaca kitab suci seperti Al-Quran kepada anak, mengajarkan atau membiasakan anak untuk belajar beribadah seperti sholat dan beribadah dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta mengenalkan agamanya kepada anak sesuai dengan agama masing-masing. Kesimpulannya adalah perkembangan kognitif anak usia dini dan upaya memfasilitasi perkembangan anak usia dini haruslah berjalan sejalan. Mengapa demikian? Karena perkembangan harus disertai dengan upaya, sehingga anak tersebut bisa terkontrol perkembangannya sejak usia dini. Begitupun dengan orang tua atau orang dewasa harus mampu untuk membantu mengontrol perkembangan anak usia dini, sehingga terjadi perkembangan yang terkontrol dan terarah sesuai dengan umur mereka masing-masing, sesuai dengan usia mereka masing-masing. Sehingga perkembangan tersebut bisa menjadi optimal serta maksimal ke depannya. Dan upaya memfasilitasinya tersebut bisa terarah dengan baik dan terencana dengan baik. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mengamati perkembangan anak usia dini dan serta upaya untuk memfasilitasinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan Om Santi 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 Om.